Teman-teman, saya sudah 12 tahun tinggal di Gaza. Sejak 2011, saya sudah merasakan berbagai agresi tahun 2012, 2014, 2021. Namun jujur tidak pernah saya melihat yang separah agresi kali ini. Maka saya ingin menyampaikan kalau ini pesan terakhir saya, maka saya ingin kalian dengar baik-baik. Teman-teman, saya doakan, saya lagi dalam proses evakuasi. Ini kita lihat suasana sekitar saya, kehancuran di mana-mana. Ya, ini kita sudah masuk ke hari ke-6, teman-teman. Sudah 1.200 lebih warga Gaza yang syahid. Sementara yang terluka ini sudah menyentuh angka 6.000. Dan doanya teman-teman, ini kita benar-benar lumpuh total, internet mati, kemudian listrik juga sudah mulai putus sebagian besar. Logistik semakin menipis karena Zionis ini mentarget gudang-gudang logistik di Gaza dan mentarget sejumlah pabrik-pabrik pengolahan makanan pokok seperti gandum dan sebagainya. Ini jelas ada indikasi bahwa mereka sedang melakukan genosida terhadap warga Gaza. Mereka membantai warga sipil, anak-anak dan wanita, dan mereka berusaha membuat Gaza ini mati kelaparan juga dengan memangkas habis pasokan logistik dan menghancurkan gudang-gudang logistik. Kita lihat teman-teman, ini suasana antrian di salah satu toko roti, bukan toko roti, ya toko roti dan toko swalayan. Karena memang logistik ini semakin tipis, kita bisa lihat warga juga sudah semakin tumpah ruah. Karena ini diperkirakan agresinya akan sangat panjang. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa kehancuran dalam 6 hari terakhir ini sudah melebihi 4 perang sebelumnya. Kalau 4 perang itu digabung, 4 agresi itu digabung, semua kehancurannya itu masih kalah dengan kehancuran saat ini, meskipun baru 6 hari. Menurut statistik yang saya dengar itu sebesar 130% lebih besar. Ya, kita lihat ini juga kelangkaan gas untuk masak juga sudah bisa kita lihat di sana sini. Benar-benar ini sedang ada pembantaian massal, dan teman-teman bisa saksikan terus ya bahwa korban sejauh ini mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Jadi genosida warga sipil yang ditarget oleh jet tempur Israel. Ini kita lihat bagaimana keluarga juga sedang terus mengungsi sejauh mungkin ya ke tempat yang mereka anggap lebih aman. Biasanya pengungsian ini akan berujung di sekolah-sekolahan milik PBB. Kita akan memasuki area yang benar-benar hancur. Lihat teman-teman, kanan kiri ini udah seperti tinggal puing-puing bangunan. Ini adalah rumah warga dan perkantoran-perkantoran, dan ini salah satu gedung Kementerian Agama sebelah kiri saya. Kita lihat depan saya juga lihat benar-benar pengeboman secara masif. Kita masih berada di tempat jantung kota Gaza. Kita lihat kehancurannya teman-teman. Jadi di sini banyak sekali korban-korban yang syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Teman-teman, saya sudah 12 tahun tinggal di Gaza. Sejak 2011, saya sudah merasakan berbagai agresi tahun 2012, 2014, 2021. Namun jujur tidak pernah saya melihat yang separah agresi kali ini. Maka saya ingin menyampaikan kalau ini pesan terakhir saya, maka saya ingin kalian dengar baik-baik. Teman-teman, saya tidak takut kalau harus mati, dan memang seorang muslim tidak boleh takut. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan hidup sebelum mati kita.
tidak ada jaminan kita bisa hidup atau kita bisa mati dimanapun berada. Artinya tidak hidup di medan perang tidak menjamin kita mati, hidup di atas kasur tidak menjamin kita akan terus hidup. Tapi saya ingin tekankan satu hal teman-teman, apa yang terjadi dengan Palestina ini, saya tidak mau kita memandangnya sebagai sebuah konflik semata, konflik kemanusiaan, tidak. Tapi lebih dari itu, terutama bagi umat muslim, ini adalah kewajiban kita. Jangan pernah kita membantu Palestina atas dasar rasa kasihan, atas dasar rasa iba. Karena Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu membutuhkan lebih dari sekedar kasihan. Bantulah Palestina dengan prinsip bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Bertahun-tahun warga Palestina sendirian memperjuangkan negeri para nabi, Baitul Maqdis, tempat Isra Mi'raj, memperjuangkan dengan darah dan nyawa mereka Masjidil Aqsa. Sementara dunia bungkam, bahkan tetangga-tetangga mereka malah normalisasi, berdamai dengan Israel. Bantu Palestina karena itu sudah perintah Al-Quran dan Sunnah. Jangan biarkan warga Palestina sendirian memikul beban ini, karena ini juga kewajiban kita semua. Masjidil Aqsa itu masjid kita semua yang wajib kita pertahankan. Sekali lagi teman-teman, jangan bantu Palestina atas dasar kasihan, atas dasar iba. Jangan. Bantu mereka karena itu kewajiban kita. Jangan melihat warga Palestina sebagai orang-orang fakir miskin yang membutuhkan tangan kita. Bantu mereka karena mereka adalah orang-orang terhormat yang sedang memperjuangkan kehormatan kita dengan darah dan dengan nyawa mereka. Sudah, selesai, berhenti. Hentikan rasa abai ini. Hentikan. Jangan sampai teman-teman, setelah pertempuran usai, kita semua meninggalkan Palestina. Kita anggap bahwa perang sudah usai. Konflik ini nggak akan selesai sebelum penjajahan itu berakhir. Jadi jangan pernah kita menutup mata kita sebelum penjajahan itu berakhir. Jangan pernah kita istirahat sebelum Masjidil Aqsa itu bebas. Karena itu yang sedang dilakukan oleh saudara kita di Palestina. Mereka tidak tidur, mereka tidak istirahat, mereka tidak diam, mereka tidak santai-santai sebelum Palestina mendapat kemerdekaannya, sebelum Masjidil Aqsa bisa kembali dalam kepala umat Islam. Tanamkan ini di kepala kita, tanamkan ini di hati anak-anak kita. Bukan kita yang membutuhkan Palestina, bukan Palestina yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan warga Palestina, karena mereka yang sekarang sedang memperjuangkan kehormatan kita, umat Islam, dengan darah dan dengan nyawa mereka. Kita lagi ngapain? Kita lagi tidur di rumah. Kalian di Indonesia, di Malaysia, di mana berada, kalian sedang tidur di rumah, nyenyak, sementara mereka di sini berteriak. Mari kita akhiri kesombongan kita. Mari kita akhiri kerasnya hati kita. Kita akhiri abainya kita, teman-teman. Saatnya kita membuka mata. Jangan mengandalkan siapapun. Jangan bertanya-tanya kemana dengan negara Arab, kemana dengan negara Teluk. Jangan. Itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah di mana kita saat warga Palestina sedang membutuhkan kita. Semoga pesan ini sampai kepada kalian semua. Dan yakinlah bahwa ini akan berakhir. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Suka tidak suka, dengan tanpa kalian, Masjidil Aqsa pasti terbebas. Itu janji Allah. Namun pertanyaannya adalah, di mana saat itu terjadi? Di mana kita ketika itu tercapai? Apakah kita ada dalam barisan orang-orang yang hanya menonton dari jauh tanpa ada kontribusi, hanya menangis tanpa adanya peran? Atau kita berada bahkan malah di barisan musuh yang tanpa terasa kita menusuk Palestina dari belakang, menghina para pejuang Palestina, memfitnah mereka sebagai antek-antek Zionis. Nauzubillah. Atau kita memilih untuk menjadi dalam barisan pembebasan Baitul Maqdis dengan apapun,
Tidak harus kalian ke Gaza. Dengan materi, dengan informasi, dengan gerakan apapun yang kita bisa. Yang penting harus ada peran dalam diri kita untuk perjuangan Baitul Maqdis dan Palestina. Demikian. Saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.